Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan soal UTS yaitu perilaku konsumen. Akan membahas diskusi tentang model perilaku konsumen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Indriasih, NIM 2210417691 sebagai mahasiswa A. Perkenalkan, nama saya Winnie Lestari, NIM 2210411792. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa B. Perkenalkan, nama saya Marta Margareta, NIM 2210417679. Saya mahasiswa bagian C. Perkenalkan, nama saya Kosta Sofia dengan NIM 2210417685. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa D. Halo teman-teman, saya hari ini akan membahas tentang model perilaku konsumen. Saya yakin model ini sangat penting dalam memahami mengapa orang membeli barang atau jasa tertentu. Ya benar, saya setuju. Model perilaku konsumen membantu kita memahami bagaimana keputusan pembeli dibuat oleh individu. Tahap pertama adalah pengenalan masalah, di mana orang menyadari ada kebutuhan atau masalah yang harus dipecahkan. Itu adalah langkah awal, bukan? Ya, benar sekali. Setelah tahap pengenalan masalah, langkah berikutnya adalah mencari informasi. Seseorang akan mulai mencari opsi produk-produk atau layanan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan jangan lupa tentang evaluasi alternatif. Ini adalah tahap-tahap di mana konsumen membandingkan produk atau layanan yang berbeda berdasarkan kriteria tertentu, misalnya harga, merek, atau kualitas. Betul, setelah itu kita sampai pada tahap keputusan pembelian. Disinilah orang membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan yang telah dievaluasi, dan tentu saja tahap evaluasi pasca pembelian yang juga penting, di mana orang mengevaluasi apakah keputusan pembelian mereka memenuhi harapan atau tidak. 3. Tapi bagaimana gaya hidup berperan dalam model ini? Itu benar-benar menarik. Gaya hidup mempengaruhi setiap tahap dalam metode ini. Gaya hidup individu mempengaruhi bagaimana mereka mengidentifikasi masalah atau kebutuhan. Juga gaya hidup mengaruhi jenis informasi yang mereka cari, kriteria evaluasi, dan bahkan keputusan pembelian mereka. Contoh yang bagus adalah ketika seseorang dengan gaya hidup yang peduli tentang lingkungan akan memilih produk yang berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan gaya hidup adalah salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian mereka. Ya, tepat sekali. Gaya hidup adalah salah satu faktor paling mempengaruhi cara kita memilih dan membeli produk atau layanan. Ini juga membantu kita memahami mengapa orang dengan latar belakang, nilai-nilai, atau minat yang berbeda akan membuat keputusan pembelian yang berbeda. 3. Terima kasih teman-teman, diskusi ini sangat bermanfaat. Saya lebih memahami bagaimana model perilaku konsumen dua gaya hidup terkait satu sama lain sekarang. 3. Sama-sama, ini adalah topik yang menarik dan sangat relevan dalam dunia bisnis dan pemasaran. Setuju. Dan kita dapat mengambil pengetahuan ini untuk memahami lebih baik perilaku konsumen di dunia nyata. Benar sekali teman-teman, memahami perilaku konsumen adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan produk yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan.
Ya, dan kami dapat melihat bagaimana perubahan dalam gaya hidup seseorang juga dapat mempengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian mereka. Perubahan dalam gaya hidup dapat memicu perubahan dalam nilai-nilai dan prioritas. Betul. Jadi penting lagi perusahaan untuk terus memantau perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai pelanggan mereka agar tetap relevan dalam pasar. Saya setuju. Dan juga mungkin penting lagi perusahaan untuk beradaptasi dan mengubah strategi mereka sesuai dengan perubahan ini. Ini dapat melibatkan peluncuran produk atau kampanye pemasaran yang lebih sesuai dengan tren gaya hidup yang sedang berlangsung. Terdengar seperti rencana yang baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang model perilaku konsumen dan pengaruh gaya hidup, kita bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam bisnis dan pemasaran. Itu benar. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang bermanfaat ini. Saya yakin pengetahuan ini akan berguna dalam karir kami di masa depan. Sama-sama, mari terus belajar dan berbagi pengetahuan kita satu sama lain. Setuju. Semoga kita semua sukses dalam perjalanan akademik dan profesional kita. Baik, kesimpulannya adalah bahwa perilaku konsumen sangatlah penting dalam keputusan pembelian suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan perilaku konsumen dalam meningkatkan penjualan produk perusahaan. Selain itu, dalam melakukan penelitian perilaku konsumen, rencananya dilakukan di berbagai tempat untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.